现在就走。看来可以出力，罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 817 sampai 818 atau episode 843 sampai 844 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di seluruh alam semesta mulai banyak yang merasa khawatir dengan sektor binatang buas. Setelah sektor binatang berhasil melarikan diri kembali, semua makhluk banyak yang berpikiran untuk memihak kepada sektor binatang. Namun akhirnya Dewa Leluhur segera memberikan saran kepada semua agar bersikap tenang dan berpikir cerdas. Kemudian semua orang terdiam. Bahkan, krisis kiamat berlaku untuk setiap ras dari era reinkarnasi pertama. Ketika sampai pada kita melawan sektor binatang buas, jadi bagaimana jika kita tidak bisa menang? Tanya Master Naga Tinta dengan cemas. Pada akhirnya, bukankah kita masih harus mencoba yang terbaik untuk melampaui reinkarnasi? Waktu kita, klan Mata Suci, telah pergi tidak banyak. Dan sekarang kita tahu sektor binatang buas ini sangat sulit untuk ditangani. Jika itu masalahnya, maka kita harus mengikuti jejak Kaisar Zenjia dan Master Leluhur Naga Batu. Tutup mulutmu, Tinta Naga, apa yang kamu katakan? Master Sejati Mata Sakti dan 3 Dewa Sejati berteriak dengan marah sekaligus. Master Tinta Naga mulai berbicara lagi dengan sikap cemas yang sama. Guru, tutup mulutmu, perintah Master Sejati Mata Sakti dengan dingin. Mata Sakti, 3 Master Sejati mulai berkata perlahan. Apa yang dikatakan Tinta Naga, itu masuk akal. Master Sejati Mata Sakti tidak dapat menahan diri untuk melihat Guru Sejati ketiga dengan marah. Namun, Guru Sejati ketiga juga memegang posisi tinggi dalam ras, sehingga tidak mungkin dia bisa meminta Guru Sejati ketiga untuk menutup mulutnya. Bagaimana kita akan bertarung dan menang melawan sektor binatang buas? Kata Master Sejati ketiga, itu adalah makhluk yang mewakili kehancuran. Bahkan kemauan asal mula takut akan hal itu, dan dengan demikian telah menciptakan dunia gaib, hanya untuk mencari peluang untuk bertahan hidup, meskipun betapapun tipisnya. Kekuatan tekad dari asal mula alam semesta telah mengirimkan pesan melalui 3 Dewa Leluhur, namun Luo Feng adalah penguasa nomor 1 samudra semesta bukannya 3 Dewa Leluhur. Mengapa tekad asal mula memilih untuk melakukannya? Karena kemauan keras asal juga tahu bahwa, jika itu bergantung pada kita, tidak akan mungkin binatang sektor bisa dihentikan. Luo Feng adalah satu-satunya pilihan yang bisa diandalkan. Sekarang, Luo Feng hanyalah master semesta, namun dia sudah di atas kita semua dewa sejati. Ketika dia menjadi dewa sejati, akan ada harapan bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Master Sejati Mata Sakti memandangnya. Kamu mengatakan bahwa naga tinta masuk akal, dan kemudian kamu mengatakan Bima Sakti adalah harapan kami. Tapi itu jika dia menjadi dewa sejati, kata Guru Sejati ketiga. Sampai sekarang, dia belum mencapai terobosannya, dan siapa yang tahu kapan itu akan terjadi. Hanya satu sektor binatang buas, namun ia gagal membunuhnya. Bisakah dia benar-benar berhasil menurunkannya? Bahkan jika dia benar-benar menjadi dewa sejati, yang kita miliki hanyalah harapan. Bagi sektor binatang buas, Luo Feng adalah orang yang mengancam mereka, bukan kita. Selain itu, sektor binatang buas tidak pernah menumpangkan tangan ke alam semesta miniatur Master Zenjia dan Master Leluhur Naga Batu. Master Sejati Mata Sakti terus mendengarkan dengan seksama. Jika kita mengambil sisi sektor binatang buas, Master Sejati ketiga berkata, maka tidak hanya sektor binatang buas tidak akan menyerang kita, tetapi jika itu tetap dalam miniatur alam semesta kita, bahkan Luo Feng tidak akan bisa lakukan apa saja untuk kita. Tekad dari asal mula alam semesta selalu bergantung pada makhluk besar lainnya, untuk melakukan gerakannya. Lihat Kaisar Zenjia dan Master Leluhur Naga Batu. Bukankah mereka masih hidup dan sehat?
Selama kita tidak sebodoh itu memprakarsai provokasi dari Luo Feng, seperti yang dilakukan Master Bintang Guntur Besar, maka kita tidak akan dimusnahkan. Kita tidak perlu khawatir tentang krisis sektor binatang. Sebaliknya, kita harus menaruh hati kita ke dalam kultivasi. Kita harus memanfaatkan saat-saat terakhir kita, dan harus berusaha sebaik mungkin untuk melampaui reinkarnasi. Saat kita berhasil, kemenangan abadi akan menjadi milik kita untuk diklaim. Upaya yang kita lakukan sekarang, sisi yang kita pilih, demi melampaui reinkarnasi di masa depan, semuanya akan sia-sia. Jika kita tidak dapat melampaui reinkarnasi, maka bertarung dengan sektor binatang buas untuk mencapai akhir yang tragis, hanya akan terbukti sebagai lelucon. Master sejati mata sakti mensurvei sekelilingnya. Keheningan merebak. Cukup banyak penguasa semesta berpikir seperti ini, tetapi ada juga beberapa yang merasa bahwa mereka harus melawan sektor binatang buas. Master sejati mata sakti memandang setiap dari mereka, kemudian pada 4 dewa sejati lainnya. Dari sorot mata mereka, dia bisa memahami pikiran pihak lain. Ada yang mengajukan keberatan, tetapi ada juga yang setuju. Meskipun aku merasa bahwa tidak pantas mencari perlindungan dengan sektor binatang buas, Master sejati ke-6 berkata dengan suara rendah, apa yang dikatakan saudara ketiga memiliki tingkat alasan tertentu. Mata sakti, kamu yang memutuskan. Kami akan mengikuti keputusanmu. Master sejati mata sakti sangat frustrasi dan sedih sehingga dia mengerutkan kening. Dengan lambaian, dia membubarkan mereka. Pergi, kalian semua. Biarkan aku memikirkannya dengan cermat. Sektor binatang buas benar-benar kuat. Membunuhnya secara nyata akan terlalu sulit. Jika sektor binatang buas benar-benar bisa menyelamatkan kita, maka tidak perlu bagi kita untuk membuat permusuhan dengannya. Sebenarnya, aku hanya khawatir sektor binatang buas tidak akan mau membawa kita masuk. Lagi pula, sektor binatang perlu melahap asal-usul alam semesta miniatur. Mengambil salah satu dari kita berarti memiliki satu asal kurang untuk melahap. Bahkan jika kita memutuskan untuk mengubah sisi, itu mungkin tidak akan membawa kita masuk. Jika aku memiliki kekuatan pemimpin gerombolan Bima Sakti dan bersedia untuk berjanji kesetiaanku, sektor binatang buas pasti akan bersukacita, dan bersedia untuk membawa aku masuk. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kamu harus berhasil, kata Dewa Sejati Bunga Bui, berdiri di dalam miniatur alam semesta sendiri saat dia melihat jauh ke kejauhan pada orang-orang dari rasnya. Dia diam-diam berdoa untuk yang terbaik. Tidak heran kemauan asal juga percaya pada Luo Feng. Sekarang sektor binatang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Hanya pemimpin gerombolan Bima Sakti yang memiliki beberapa kemungkinan untuk berhasil. Para dewa iblis sejati telah berkumpul di jagat raya. Sebagai anggota jagat raya, mereka tidak berani berganti sisi. Itu sudah jelas. Alam semesta primal dan sektor binatang buas adalah kelompok yang berlawanan. Menjanjikan kesetiaan kepada sektor binatang buas akan berarti melawan alam semesta yang paling awal. Setidaknya, mereka telah hidup melalui 2 era reinkarnasi. Mereka tidak ingin dilihat sebagai musuh oleh alam semesta yang utama. Ada banyak pemikiran dan emosi berbeda yang melayang-layang di alam semesta. Lagi pula, tidak ada kebencian antara berbagai ras samudra semesta, dan sektor binatang buas. Jika sektor binatang buas mau mengambil mereka dan tidak menyerang mereka, maka dengan alasan mengetahui bahwa ada sedikit harapan dalam mengalahkan sektor binatang buas, cukup banyak ras yang secara alami bersedia untuk mengubah pihak. Dan ras-ras dari era alam semesta purba, memiliki banyak ketakutan yang berbeda. Sementara itu, di Istana Dewa Leluhur yang jauh, 3 dewa leluhur juga menerima pesan yang dikirim dari kemauan asal. Berbagai pesan dikirimkan, dan setelah beberapa waktu, ketiga dewa leluhur membuka mata mereka. Sekarang, pasti ada beberapa ras yang ingin mengambil sisi sektor binatang buas. Dewa leluhur termuda menggelengkan kepalanya dengan mendengus. Tapi orang-orang bodoh itu, bagaimana mereka bisa tahu? Begitu mereka menjadi pelayan sektor binatang buas, saat itulah bencana yang sebenarnya dimulai. Di sampingnya, Dewa Leluhur Lama menambahkan, sekarang kemauan asal telah memerintahkan kita untuk menyebarkan berita, pastilah berharap para dewa sejati akan berpikir 2 kali dan tidak membuat pilihan yang akan mereka sesali nantinya. Ini karena, tidak peduli apa, ras dari 2 era reinkarnasi lainnya dari samudra semesta, masih anak-anak dari alam semesta yang paling dasar.
Sebenarnya, tidak perlu khawatir, kata Dewa Leluhur Wajah Ganda. Kekuatan tekad asal telah memberitahu kami bahwa, berusaha menjadi pelayan sektor binatang buas tidak pernah mudah. Lagi pula, sektor binatang buas harus melahap asal-usul berbagai miniatur alam semesta di masa depan. Jika dewa sejati yang membelot ke sisi sektor binatang buas tidak cukup kuat, untuk berguna bagi sektor binatang buas, akankah sektor binatang buas masih rela menyerahkan miniatur alam semesta, hanya untuk membawanya masuk? Ingin berganti sisi sama sekali tidak mudah. Setelah mengubah sisi, penyesalan pasti akan mengikuti. Dan itu akan menjadi bencana besar. 3 dewa leluhur segera mulai menyebarkan berita. Karena sekolah dewa leluhur itu sendiri, terdiri dari cukup banyak dewa sejati, mudah bagi mereka untuk menyebarkan berita dengan cepat ke seluruh samudera semesta. Saat berita itu menyebar, beberapa ras yang awalnya masih dipenuhi dengan ketidakpastian ditangani dengan kejutan besar. Meskipun mereka curiga bahwa tekad asal mungkin berbohong kepada mereka, mereka masih dipenuhi ketakutan. Mereka tidak akan mengambil judi begitu mudah. Kekuatan tekad asal terlalu mudah gelisah, kata tamu gunung duduk di sepanjang dinding luar kapal semesta, dengan token transmisi di tangannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, apakah dewa-dewa itu hidup atau mati, bagaimana pengaruhnya terhadap gambaran besar? Ketika malapetaka besar benar-benar terjadi, para sektor binatang buas akan menunjukkan sisi menakutkan mereka, maka para dewa sejati akan mengerti bahwa, ini adalah malapetaka yang benar-benar hebat, yang tidak akan bisa mereka sembunyikan, dari tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Hanya saja aku tidak yakin kapan murid aku ini, akan mencapai terobosannya untuk menjadi dewa sejati. Tamu gunung duduk mengungkapkan kekhawatirannya. Sektor binatang buas itu mungkin menghilang untuk sementara waktu, tetapi sekarang setelah itu dimulai, yang berikutnya mungkin berjumlah dalam rangkaian peristiwa tanpa akhir, yang kemungkinan besar akan lebih brutal dan kejam. Jika Luo Feng masih tidak menjadi dewa sejati, berita dari dunia luar mengalir masuk. Luo Feng menyadari segala sesuatu yang terjadi di dunia luar, dia juga sadar akan berbagai perubahan, tetapi dia masih sangat damai. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya, untuk berubah untuk mengambil sisi sektor binatang buas. Karena, dilihat dari petunjuk yang ditemukan di dunia gaib, tidak ada satu negara pun yang ingin membelot ke sisi sektor binatang buas. Rupanya, mereka semua khawatir bahwa dengan berpihak pada sektor binatang buas, nasib mereka akan sama seperti apa yang diprediksi oleh pesan kekuatan tekad asal, bencana yang akan datang. Luo Feng berdiri di dalam menara bintang saat dia melihat keluar. Dari kejauhan, dia sudah bisa melihat dinding membran alam semesta yang tak terukur, karena aliran udara yang kacau tidak lagi mampu menghalangi garis pandangannya. Ini adalah perjalanan pertama Luo Feng kembali ke alam semesta awal, di atas menara bintang sejak sektor binatang buas pertama kali muncul. Dia harus mengirim darah sektor binatang buas kembali ke samudera jauhnya yang tak terbatas, agar samudera jauh dapat melaksanakan teknik bakat penciptaannya, untuk mempelajari dan memahami diagram struktur kehidupannya secara menyeluruh. Aku berharap bahwa melalui ini aku dapat mencapai terobosan, dan akhirnya menjadi dewa sejati. Jimam Luo Feng yang sungguh berharap untuk mencapai tujuannya. Alam semesta utama, wilayah manusia, tanah suci Bima Sakti. Samudera jauh tak berujung hebat itu damai tanpa riak. Sebuah menara berlantai 9 datang terbang dari ruang kosong di kejauhan, dia terbang jauh-jauh ke langit atas samudera terpencil yang tak terbatas. Ini menara bintang. Ini menara bintang pemimpin gerombolan Bima Sakti. Awalnya ada sekelompok makhluk besar berkumpul di tanah suci Bima Sakti. Selain beberapa dewa sejati, ada lebih dari 100 penguasa semesta yang hadir. Tidak diragukan lagi, mudah bagi sekelompok besar dari mereka untuk dengan cepat melihat menara 9 lantai, yang muncul di langit di atas samudera terpencil yang tak terbatas, yang juga merupakan salah satu harta karun sejati Luo Feng. Banyak tokoh yang diteleportasi secepat mungkin. Itu mereka. Pintu-pintu menara star terbuka, dan Luo Feng, yang mengenakan jubah putih, berjalan keluar. Dari jauh, dia melihat banyak makhluk besar yang berlari ke arahnya. Di belakangnya, kubah api dan Hong muncul. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, guru. Lebih dari 100 kelompok makhluk besar telah bergegas, dan membungkuk dengan hormat, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan rasa hormat di mata mereka.
Sebagian besar dari mereka berada di puncak tangga sosial umat manusia, jadi pastinya, mereka akan mendengar berita tentang pertempuran antara Luo Feng dan sektor binatang buas. Sektor binatang buas adalah musuh terbesar di seluruh samudra semesta, dia mungkin bisa menghancurkan semua ras. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan kekhawatiran? Melihat itu semua, Luo Feng mengangguk. Pemimpin Bima Sakti, seorang lelaki berkulit kelabu berkata dengan hormat tapi gelisah. Kita semua telah mendengar berita tentang pertempuran antara pemimpin gerombolan Bima Sakti dan sektor binatang buas, dan kami ingin tahu tentang bencana sektor binatang buas, apakah kamu yakin? Yang lain semua memandang ke arah Luo Feng. Mereka tidak dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah bertanya pada Luo Feng apakah dia memiliki kepercayaan diri. Luo Feng menatap kelompok master semesta di depannya. Dia mengerti bahwa kelompok ini hanya membutuhkan sedikit lebih banyak kesabaran. Mereka merasa tidak berdaya melawan sektor binatang buas. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pemimpin Bima Sakti, mereka semua menatapnya dengan penuh harap. Tatapan Luo Feng menyapu banyak makhluk besar manusia. Kemudian, sambil sedikit mengangguk, dia menjawab, "Ya." Seketika, beberapa master menunjukkan percikan sukacita. Dewa sejati kubah api maju selangkah dan berkata dengan lugas, "Guru masih memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan. Semua orang dapat kembali ke tempatnya masing-masing sekarang." Baiklah. Setelah menerima balasan seperti itu dari Luo Feng, para pejuang alam semesta, meskipun tidak sepenuhnya tenang, sekarang lebih diyakinkan dengan secercah keyakinan. Satu demi satu, mereka pergi dengan sikap hormat. Dewa sejati kubah api dan Hong saling menatap satu sama lain. Mereka tidak lagi memaksakan Luo Feng. Mereka berdua tahu bahwa kali ini, Luo Feng memiliki hal-hal penting untuk dilihat. Setelah menyaksikan semua orang pergi, tatapan Luo Feng menyendiri. Dia berbisik, manusia tidak aman, gelisah, takut, khawatir, namun terlepas dari seberapa mengesankan makhluk hebat. Dalam menghadapi bencana sektor binatang buas, tidak ada yang akan bisa menjamin 100% kepercayaan diri. Bahkan aku tidak percaya sama sekali. Karena tidak ada yang tahu, seberapa mengerikan sektor binatang buas ketika menjelang akhirnya tiba. Luo Feng menggelengkan kepalanya, yang tidak diketahui memunculkan ketakutan terbesar. Bahkan dokumentasi yang dilakukan pada sektor binatang buas di dunia gaib terdiri dari catatan, yang dibuat setelah sektor binatang buas memasuki periode pertumbuhan mereka, dan bahkan itu hanyalah legenda. Inilah sebabnya mengapa tidak ada informasi terperinci yang bisa didapat. Dia telah memperoleh beberapa informasi dari sektor binatang buas, yang baru saja memasuki tahap ketiga. Tidak diragukan lagi, informasi itu jauh sekali dari informasi yang mungkin diperoleh, dari bentuk terakhir Raja Sektor Binatang Buas. Mari kita mulai. Luo Feng menoleh untuk melihat menara bintang. Itu disimpan di samping. Aku harap darah dari sektor binatang buas ini tidak mengecewakan aku. Pada saat itu, air samudra terpencil di bawahnya mulai bergolak dengan gelombang bergulir. Dalam sekejap, ombak yang bergulung melonjak menjadi gelombang menjulang setinggi 10 juta kilometer. Gelombang besar ini menyelimuti menara bintang secara keseluruhan. Menara bintang benar-benar tenggelam. Ketinggian ombak di lokasi asli Luo Feng juga meningkat dengan pesat, mencapai ketinggian 100 juta kilometer. Dibandingkan dengan diameter samudra terpencil yang tak terbatas, yang selebar 12 tahun cahaya ini, relatif tidak mencolok. Di tengah ombak besar adalah kekosongan, dan menara bintang disimpan dalam kekosongan ini. Darah sektor binatang buas mengandung kekuatan yang merupakan kebalikan total dari kekuatan sakti. Kecerobohan sedikit pun, dan aku mungkin akan dimusnahkan. Mengenakan jubah putih, Luo Feng memandang menara bintang di bawahnya. Mengandalkan kekuatan isapnya, Luo Feng mengendalikan tetesan darah hitam, yang juga tergantung di ruang hampa. Dia tidak berani menggunakan kekuatan saktinya untuk menangani darah ini, karena dia takut bahwa, kontak apapun yang dilakukan dengan itu, akan menyebabkannya dimusnahkan secara tidak sengaja. Sebelumnya, dia telah menciptakan kembali sektor binatang buas Morosa dengan bantuan dunia pusaran air. Dia secara langsung menyedot darah sektor binatang buas ke menara bintang, yang dia gunakan sebagai tempat penyimpanan darah ini. Selama ini, dia tidak pernah melakukan kontak dengannya melalui kekuatan saktinya.
Kemudian Luo Feng membagi darah sektor binatang menjadi 16 bagian. Dia takut bahwa, jika dia sedikit ceroboh, dia mungkin secara tidak sengaja memusnahkan darah ini. Kali ini, di bawah pokok menara bintang, adalah salah satu dari 16 bagian itu. Itu adalah setetes darah sektor binatang buas. Tetesan darah ini seluruhnya berwarna hitam, dan lebih indah dari berlian apapun. Dengan diameter sekitar 1 kilometer, tidak mungkin bisa dipotong lebih lanjut. Tidak diragukan lagi, ini sekecil yang bisa didapat. Teknik bakat, penciptaan. Luo Feng berjubah putih melihat setetes darah hitam yang menggantung di udara. Kemudian, dengan gerakan di pikirannya, Samudra Jauh segera mengeksekusi teknik bakat segera. Ruang di sekitarnya jatuh ke wilayah yang diselimuti teknik bakat ini. Tetesan darah hitam yang semula sangat misterius ini, dengan cepat dilucuti dari lapisan luarnya yang misterius di bawah eksekusi teknik ini. Struktur internal dianalisis dengan cepat oleh Luo Feng, dan ada indikasi terus-menerus bahwa darah ini terdiri dari berbagai titik cahaya, total 100.000 titik cahaya. Setiap tempat kemudian dibedah lebih lanjut. Titik-titik cahaya ini adalah sektor binatang buas miniatur, semuanya berwarna hitam, dengan 2 kepala, sepasang tangan, dan sepasang kaki, berdiri dalam posisi tegak, menderu. 100.000 titik cahaya, dan setelah dibedah, banyak sektor binatang buas miniatur luar biasa ditemukan. Beberapa memiringkan kepala mereka dan meraung. Beberapa membungkuk. Beberapa melambaikan cakar mereka. Beberapa tertidur lelap. Beberapa berdiri di samping dalam kesunyian. Tingkat analisis yang lebih dalam menemukan bahwa, setiap sektor binatang buas miniatur dikatakan sebagai game Kaisar Badak, yang paling mendalam, yang jauh melebihi game Kaisar Badak, lainnya yang pernah dipahami Luo Feng. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Pada saat itu, tubuh Samudra Jauh memasuki ruang budidaya di dalam kapal mausolem dan terus-menerus memahami dan menganalisis dengan kecepatan tinggi, di bawah lingkungan di mana waktu dipercepat pada kecepatan 10.000 kali. Diagram struktur kehidupan dari setetes darah sektor binatang jauh lebih kompleks daripada diagram struktur kehidupan dewa sejati lain, atau dewa ruang hampa sejati yang pernah dijumpai Luo Feng. Karena statusnya di dunia gaib, dari triliunan era, Luo Feng mungkin telah memperoleh beberapa timbangan, baju besi, rambut, dan sampel darah dewa ruang hampa sejati. Dia bahkan mungkin telah mendapatkan sampel dari bentuk kehidupan, pada tingkat dewa sejati yang kekal. Sayang sekali, diagram struktur kehidupan dewa sejati yang kekal benar-benar tak terduga. Itu melampaui rentang pemahaman Luo Feng. Meskipun ia dapat memahami diagram struktur kehidupan dewa-dewa sejati, dan dewa-dewa ruang hampa sejati, bagi Luo Feng yang telah mencapai 89,999 kali tingkat gen kehidupan, bantuan yang diperoleh tidak signifikan. Bagaimanapun, sektor binatang buas ini adalah bentuk kehidupan paling mulia di seluruh samudra semesta. Untungnya, itu masih dalam tahap kehamilan, sehingga Luo Feng masih bisa mengawasi itu. Jika naik satu tingkat lagi, itu akan menjadi terlalu mendalam, dan Luo Feng mungkin tidak bisa menganalisisnya sama sekali. Teknik bakatku hanya bisa menganalisis hingga level ini. Diagram struktur kehidupan sektor binatang buas memang sangat kompleks. Dewa sejati dan dewa sejati ruang hampa sama sekali berbeda. Alis Luo Feng terjalin erat saat kesadarannya beroperasi pada kecepatan yang sangat cepat. Dengan kecepatan 10.000 kali dari waktu normal, dia telah menghafal sejumlah besar informasi. Namun, semakin dalam, dia menyadari bahwa ini adalah dua metode yang sangat berbeda. Ini dapat dipahami dengan cara ini, dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, dan sektor binatang buas semuanya berbeda secara mendasar dalam hal diagram struktur kehidupan mereka. Mereka semua terdiri dari struktur yang berbeda. Sebelumnya, Luo Feng belum mencapai pemahaman yang lengkap tentang ini. Master alam semesta, dewa sejati, dan dewa ruang hampa sejati setara dengan unsur-unsur musik, do, re, mi, fa. Tetapi binatang buas itu lebih seperti kode biner dari bahasa komputer, yang terdiri dari 1 dan 0. Semuanya terdiri dari unsur-unsur penting yang berbeda. Ini bisa didasarkan pada satu teori, bentuk kehidupan dari samudra semesta pada dasarnya berbeda dari binatang sektor. Jika aku benar-benar menjadi dewa sejati, maka jalan yang aku ambil akan sepenuhnya berbeda dari rata-rata dewa sejati, kata Luo Feng pada dirinya sendiri.
Bagaimana itu akan membantu aku? Luo Feng frustrasi. Beberapa saat yang lalu, dia agak memperoleh pemahaman yang cepat, yaitu 10.000 kali akselerasi setara dengan lebih dari 3 hari. Dia sudah menyadari bahwa diagram struktur kehidupan sektor binatang buas mewakili dunia luas lainnya. Itu juga mewakili rute lain. Rute itu, pada gilirannya, mewakili masa depan yang sama luasnya dengan dunia yang digambarkan diagram struktur kehidupan. Masalahnya, sangat sulit untuk memahami sesuatu darinya. Aku benar-benar sudah kehabisan akal untuk menciptakan ras yang mampu berkembang biak dan mempelajari diagram struktur kehidupan. Aku telah menghabiskan hingga 1 triliun era. Namun aku terjebak pada langkah terakhir ini. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Sekarang, mari kita pahami terlebih dahulu dan berharap bahwa darah sektor binatang buas ini, akhirnya bisa membawa aku ke pencerahan jiwa aku. Luo Feng berpikir tidak lebih dan segera membenamkan dirinya dalam memahami diagram. Kedamaian dan ketenangan kembali ke samudra semesta. Tubuh Mosa Luo Feng dan tubuh samudra jauh naik ke atas menara bintang, sementara tubuh binatang bertanduk emasnya naik ke kapal, dan tetap ditempatkan di samudra semesta, untuk tetap waspada setiap saat sambil menunggu sektor binatang buas muncul kembali. Kapal makam ditinggalkan di samudra terpencil yang tak terbatas, tempat Luo Feng meninggalkan tubuh, yang ditopang oleh kekuatan sakti di ruang kultivasi untuk melakukan pemahaman dan kultivasi. Waktu berlalu. Berbagai ras masih khawatir, tetapi, dalam sekejap mata, 1000 tahun berlalu. Sektor binatang buas tidak muncul kembali sepanjang waktu itu, sehingga memberikan kredibilitas pada klaim Luo Feng bahwa setidaknya untuk jangka waktu singkat, sektor binatang buas tidak akan muncul kembali. Alam semesta virtual, di area dalam ruang yang semata-mata milik Luo Feng. Di tengah ruang kosong yang sunyi itu, terlihat sebuah istana terapung. Di lapangan umum sebelum istana, tidak ada seorang pun selain Luo Feng. Mengenakan jubah putih, Luo Feng duduk bersila tanpa mengucapkan satu dunia pun. Dia melihat jauh ke kejauhan pada banyak bintang, yang mengisi ruang kosong yang gelap. Ketika itu tiba-tiba, 2 sosok muncul dari udara tipis. Ayah! Ayah! 2 pemuda yang tampak gaya berjalan mendekat. Luo Feng biasanya melarang makhluk besar biasa memasuki tempat ini, bahkan jika mereka adalah muridnya. Pada hari-hari biasa, tidak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk masuk tanpa izin, dengan pengecualian pada hari-hari ketika Luo Feng ingin memberikan kuliah. Adapun dewa-dewa sejati lainnya, hanya pada saat-saat genting mereka akan diberikan hak untuk datang. Namun, ada beberapa yang bisa muncul di sini kapan saja mereka mau, seperti pemimpin kota kekacauan primal, Yan sejati, dan keluarganya. Luo Ping, Luo Hai. Luo Feng berbalik untuk melihat tempat yang tidak jauh, tempat kedua putranya muncul. Periode 1 triliun tahun tanpa akhir yang panjang, tentu saja telah membawa banyak perubahan pada Luo Ping dan Luo Hai. Mereka bukan lagi pria yang sama seperti ketika mereka masih muda. Sekarang, mereka lebih bertekad dalam perjalanan yang ingin mereka ambil dalam hidup. Ayah, kata Luo Ping, kami di sini karena sektor binatang buas, kami khawatir dan ingin tahu lebih banyak dari kamu, ayah. Khawatir, Luo Feng memandang kedua putranya, lalu berbalik untuk melihat jauh ke ruang kosong yang tak berujung. Siapa yang tidak khawatir, menghadapi sektor binatang buas, bahkan dia khawatir. Tapi ras lain telah menggantungkan semua harapan mereka padanya. Dan dia, siapa yang bisa dia andalkan harapannya? Tidak ada, dia tidak punya makhluk besar lain untuk diandalkan, dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Dia khawatir jika dia tidak bisa menghentikan sektor binatang buas, seluruh umat manusia, seluruh isi bumi, dan keluarga tercinta akan binasa. Namun, karena khawatir ini, ia tidak lagi memegang rasa takut. Aku hanya diizinkan melakukan yang terbaik. Aku tidak punya jalan untuk mundur. Luo Feng seperti dihukum. Sampai ke jam terakhir, jika aku belum naik ke tingkat ketiga dari rute kekuatan sakti, maka bahkan jika tubuh saktiku tidak dapat mencapai terobosan, aku akan segera menjadi dewa sejati, mendapatkan kekuatan tempur yang lebih kuat, dan bertarunglah dalam pertempuran ini dengan semua yang aku miliki. Dia tidak punya pilihan lain. Meskipun situasi terbaik baginya adalah mencapai tingkat gen kehidupan 90.000 kali. Sementara telah mencapai tahap ketiga dari rute kekuatan sakti,
tetapi dalam menghadapi musibah yang akan datang, waktu adalah esensi. Sebenarnya tidak banyak yang bisa dia lakukan, tetapi menjadi dewa sejati pada tahap kedua dari rute kekuatan sakti masih jauh lebih baik daripada mereka yang menjadi dewa sejati melalui jalur hukum. Ayah, sebuah suara dari samping mengganggu pikiran Luo Feng. Luo Feng menoleh untuk melihat putra-putranya. Dari mata Luo Ping dan Luo Hai, Luo Feng bisa merasakan kekhawatiran dan kegelisahan kedua bersaudara ini. Yakinlah. Luo Feng berdiri dan menepuk kedua bersaudara itu di bahu mereka. Ayahmu sudah memiliki percaya diri. Kedua bersaudara laki-laki itu mendengar kata-kata ayah mereka, tetapi masih merasa tidak nyaman. Keduanya sangat mengetahui berita tentang bencana sektor binatang buas. Mereka sadar bahwa selama bencana kali ini, tidak ada ras lain yang bisa menghentikannya. Di seluruh lautan semesta, satu-satunya harapan yang tersisa adalah ayah mereka. Stres yang luar biasa. Bagaimana dia akan menanggung semuanya? Tentu saja, tangan Luo Feng bersandar di pundak kedua bersaudara itu. Jika ayahmu gagal, maka ayahmu dan putranya, juga ibumu, mari kita hadapi penghancuran bersama sebagai sebuah keluarga. Dengan begitu, setidaknya kita semua akan memiliki kebersamaan satu sama lain, bahkan dalam menghadapi kematian. Luo Ping dan Luo Hai tertawa. Mereka setuju, menganggukkan kepala dengan penuh semangat. Kalian berdua boleh pergi, kata Luo Feng. Kemudian kedua bersaudara itu menghilang. Ada sedikit senyum di mata Luo Feng. Kedua putranya telah mengalami 1 triliun era mengasah dan melatih keterampilan mereka, sehingga ketika harus menghadapi kematian, mereka tidak terpengaruh. Jika aku gagal, semuanya akan dimusnahkan. Berbagai adegan melintas di benak Luo Feng. Gurunya, Yan sejati, pemimpin kota kekacauan primal, teman-teman baiknya, Rong Jun dan banyak lainnya, orang tuanya, istrinya, putra-putranya, adik laki-lakinya, dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, yang telah mengorbankan hidup mereka melawan binatang buas untuk memastikan bahwa kelangsungan hidup penduduk bumi. Segalanya, jika ia gagal, akan mengakibatkan sebuah kehancuran. Pada generasi sebelumnya sebelum 3 era reinkarnasi, makhluk-makhluk besar seperti Jie Fanzi telah lama menjadi hampa. Mungkin, di dalam 3 negeri paling berbahaya, mungkin ada kata-kata yang tertinggal sebagai bukti bahwa, makhluk-makhluk besar ini pernah ada satu kali. Dalam dunia gaib yang jauh, tubuh asli penduduk bumi Luo Feng berada di dalam kamp militer Angkatan Darat Timur. Namun, tubuh saktinya mulai runtuh dan hancur. Sektor binatang buas itu telah lolos, dan sudah pasti tidak akan menyerah dan akan balas dendam. Ini hanya ketenangan sebelum badai, terlepas dari apakah aku mencapai terobosan hingga 90.000 kali tingkat gen kehidupan atau tidak, saat bencana terakhir terjadi, aku harus menjadi dewa sejati segera. Dan saat aku menerobos ke tingkat dewa sejati, berbagai tubuh aku akan bergabung untuk membentuk tubuh asli aku. Maka, tanpa diragukan lagi, tubuh asli penduduk bumi aku harus kembali. Luo Feng berdiri di dalam rumah batu, namun kekuatannya yang sakti menghilang tanpa suara dan terus-menerus, kembali ke dunia gaib. Beberapa saat kemudian, tubuh asli pembumian Luo Feng hilang. Hanya tubuh lain yang didukung oleh kekuatan saktinya yang tersisa. Sekarang, hanya tubuhku yang lain yang ditopang oleh kekuatan saktiku yang tersisa di dunia gaib. Tubuh Luo Feng lainnya tetap berada di rumah batu ketika dia menggelengkan kepalanya dalam keheningan. Aku harus menunda semua kunjungan untuk saat ini, dan tidak bertemu siapapun untuk saat ini. Di dalam sektor puncak miring dari 3 negeri paling berbahaya di Samudra Semesta, di wilayah inti sektor puncak miring, adalah tanah kegelapan. Kulit dan daging hitam terkoyak. Darah berceceran di mana-mana. Seekor kepala mengerikan sedang melahap suapan besar, saat ia menggigit dan merobek mangsanya. Hahaha, hahaha, merobek dan menggigit. Sektor binatang buas Morosa tertawa seolah-olah itu sudah gila. Aku, Morosa, telah membalikkan meja. Aku benar-benar berhasil. Tubuhnya telah dirusak oleh luka-luka di seluruh tubuhnya, dan kepala keduanya sobek begitu parah, sehingga hanya setengahnya yang tersisa, indikasi yang jelas tentang pertikaian yang sangat ganas, yang pernah terjadi. Pertempuran di antara sektor binatang buas adalah kisah yang sama sekali berbeda, dari pertempuran antara sektor binatang buas dan dewa sejati. Ketika sektor binatang buas dan para dewa sejati bertarung, mereka dapat memanfaatkan sifat berlawanan dari kekuatan satu sama lain,
untuk saling melelahkan kekuatan satu sama lain, atau sektor binatang buas dapat dengan mudah memecahnya, untuk melarikan diri ketika dibutuhkan. Tetapi ketika sektor binatang buas bertarung satu sama lain, situasinya berbeda. Kekuatan mereka sama, dan mereka saling membawa sial dengan mengerahkan cara bertarung yang sama. Sebagai contoh, jika satu sektor binatang buas membagi dirinya menjadi 99 tubuh yang berbeda, lawannya bisa melakukan hal yang sama. Tidak mungkin keduanya bisa melarikan diri dari yang lain. Morosa, jika kamu memakanku sekarang, di masa depan, kamu akan mengalami nasib yang sama, dan dimakan oleh sektor binatang buas lainnya, kata sektor binatang buas dengan lubang menganga di dadanya. Dia melolong dalam keengganannya untuk menjadi sasaran melahap Morosa yang brutal dan terus-menerus. Itu juga, hanya memiliki satu kepala yang tersisa, yang saat ini menjadi pesta Morosa. Aku sudah terluka parah sebelum bertarung denganmu, tapi meski begitu, kamu memiliki kemenangan yang sulit, sehingga tidak mungkin kamu bisa bertahan melalui semua ini. Bodoh sekali. Morosa melahap seperti orang gila saat dia mengutuk dan bersumpah. Meskipun kamu terluka parah dan mungkin masih lebih kuat dari aku, ketika datang untuk pengalaman dan teknik bertarung, kamu jauh lebih rendah. Di masa lalu, Morosa telah berdiri di puncak sarang sektor binatang buas, pada tingkat kedua setelah Bedi. Bertempur terus-menerus melawan 1 miliar sektor binatang buas, untuk mencapai posisi seperti itu, Morosa jelas tidak kekurangan pengalaman tempur. Bahkan jika itu kehilangan sedikit di atas fondasinya, dengan mengandalkan teknik dan pengalaman yang dibuat untuk kekurangan ini. Plus, namanya saja bisa menanamkan rasa takut pada lawannya, bahkan sebelum pertempuran dimulai karena lawan memikirkan Morosa yang sangat hebat sebelumnya. Faktor-faktor ini berkontribusi untuk mengklaim kemenangan akhir. Sambil melahapmu, aku akan membuat kekuatanku naik ke tingkat kedua. Morosa berteriak, mengingat pengalaman bertarungku dan bertarung dengan sektor binatang buas lainnya di tahap kedua, peluangku untuk menang masih tinggi. Di masa depan, aku masih bisa kembali ke tahap ketiga. Tahap ketiga. Jika langkah pertama kamu lambat, setiap langkah sesudahnya juga akan lambat. Sangat ditakdirkan bahwa kamu tidak akan pernah bisa menjadi raja terakhir. Sektor binatang buas lainnya, yang digigit dan dicabik-cabik, dikuras kekuatan perlawanannya. Ini karena titik vital terpenting dalam tubuhnya sudah tertelan. Tanpa area ini, itu seperti sumur kering. Sektor binatang buas benar-benar tanpa kekuatan tempur. Sebelumnya, ketika aku menyadari bahwa aku kalah dalam pertarungan, aku sudah menyebarkan berita tentangmu di seluruh sarang. Binatang yang sekarat itu sepertinya menjadi gila dan kemudian berkata, aku mengatakan bahwa, kamu, Morosa, telah kembali dari dunia luar, tetapi kamu telah mundur satu tahap. Bahkan jika kamu menghabisi aku, kekuatan kamu mungkin berada di level sektor binatang buas yang baru saja memasuki tahap kedua. Kamu masih sangat lemah dibandingkan dengan banyak sektor binatang lain di dalam sarang. Orang-orang yang menakutkan yang memasuki tahap ketiga pada saat yang sama seperti kamu, pasti akan mencari kamu untuk membunuh kamu. Kamu menyebarkan berita. Morosa sedikit terkejut. Ini bukan kejutan besar. Sudah diharapkan banyak. Binatang buas sektor adalah bentuk kehidupan superior yang dilahirkan untuk dihancurkan. Jika itu berbaring rendah dan tidak melakukan apa-apa, sektor binatang buas lainnya tidak akan pernah tahu bahwa itu telah turun di level. Namun, saat itu mulai menyerang, setiap sektor binatang yang dilawannya akan segera mengetahui kebenaran. Jika lawannya memenangkan pertarungan, kebenaran tentang hal itu mungkin tidak diungkapkan, lawannya mungkin mudah melakukannya sambil berjemur dalam kemuliaan. Namun pada saat lawannya kalah dalam pertarungan, kebenaran tentang mungkin diungkapkan hanya sebagai sarana balas dendam. Dan saat berita tentang penurunan level Morosa diumumkan kepada publik, Morosa akan menjadi target yang tidak berdaya, sehingga sektor binatang buas yang keluar dari sarang akan berani menyerangnya. Ini juga mengapa itu menjadi gila setelah dipaksa oleh Luo Feng untuk jatuh ke tahap pertama. Morosa tahu bahwa naik kembali ke tahap ketiga dari tahap pertama, sama sulitnya dengan pergi ke surga. Apakah kamu takut sekarang? Ucap sektor binatang buas yang sekarat mengejek. Takut. Morosa terus menggigit dan merobek seteguk besar sambil terus berkata, ditakdirkan bahwa hanya akan ada satu raja terakhir. Karena aku telah turun jauh ke tahap pertama, itu ditakdirkan bahwa aku tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing untuk tahta.
Masa depan aku masih akan jauh, pada akhirnya. Jadi sekarang, jika aku harus menghadapi kematian lebih awal, apakah ada bedanya? Secara internal, Morosa terbakar dengan amarah yang tak ada habisnya. Bahkan jika itu untuk mati, sebelum mati, itu harus membalas dendam pada manusia itu, Luo Feng, yang telah menghancurkan harapannya. Luo Feng, Morosa membisikkan nama ini pada dirinya sendiri. Kamu sudah berkelana ke dunia luar. Aku khawatir kamu belum mempelajari sedikit berita tertentu. Sektor binatang buas yang sekarat ingin menangkap peluang sekecil apapun, untuk menghadapi Morosa dengan pukulan. Berita apa? Morosa memandang acuh tak acuh pada sektor binatang buas yang sekarat, lalu menggigitnya lagi. Bedi, sektor binatang buas sekarat menyeringai. Bedi sudah mencapai tahap keempat. Berita ini datang dari Batur sebelum meninggal. Banyak sektor binatang buas sudah tahu. Sebelum Batur meninggal, Morosa terkejut. Tidak heran itu tidak memberitahuku. 1 miliar sektor binatang buas telah lahir. Setelah itu, mereka saling bertarung. Sektor binatang buas yang lebih kuat dan lebih kuat secara alami memantapkan pijakan mereka di puncak. Morosa adalah salah satu dari mereka yang ada di puncak. Batur adalah yang lain. Baik Morosa dan Batur saling membenci satu sama lain. Batur telah meninggal, karena terbunuh dan ditelan oleh Bedi. Namun, pada saat yang sama, pertempuran juga memungkinkan Batur menemukan bahwa, Bedi sudah menjadi sektor binatang buas pada tahap keempat. Secara alami, ia akan menyebarkan berita ini sebelum meninggal, meskipun ia sengaja mengabaikan beberapa musuh bebuyutannya, dari daftar pihak-pihak yang ingin diberitahukan. Tahap keempat, Morosa membeku seolah disiram dengan air es. Langkah pertama lambat, dan setiap langkah setelah itu juga lambat. Untuk menjadi raja terakhir, ia tidak pernah harus meninggalkan kelompok pertama, yang dulu merupakan salah satu anggota. Masalahnya adalah, ia telah menghadapi pengejaran Bedi yang tak berujung dengan niat membunuh, sehingga ia memutuskan untuk pergi mencari peluangnya sendiri, untuk dengan cepat naik ke tahap ketiga puncak untuk memerangi Bedi. Itu tidak menyangka Bedi benar-benar berhasil mencapai tahap keempat. Raja terakhir, tidak ada lagi harapan. Aku ditakdirkan untuk menemui ajalku. Kemudian, sebelum mati, aku harus membalas dendam pada manusia yang menjijikkan, yang telah menghancurkan semua harapanku. Kepala Morosa yang lain, yang terluka, telah pulih sepenuhnya. Dengan kedua kepala terkulai rendah, itu dengan gila merobek dan menggigit sektor binatang buas lainnya, mengambil suapan besar dengan ganas. Aku akan mengirimkan berita ke Bedi. Raung sektor binatang yang sekarat. Kamu dan Bedi telah berjuang untuk era tanpa akhir, jika Bedi tahu kamu telah menjadi lemah, itu pasti akan datang setelah kamu. Kamu hanya di tahap kedua, dan Bedi di keempat. Kecepatan Bedi jauh melebihi milikmu. Tidak ada cara kamu bisa melarikan diri. Sektor binatang buas sekarat meraung niatnya, lalu tertawa. Kepala Morosa yang lain menggigit iblis lagi, dan kepala binatang buas yang sekarat itu digigit abis. Satu suapan besar diikuti oleh yang lain. Morosa melahap dan menelan. Mata tunggal pada masing-masing dua kepala sektor binatang buas Morosa, berkelip-kelip dengan sinar cahaya sedingin es. Bahkan jika aku, Morosa, harus mati, pertama-tama aku akan membuat Luo Feng membayar harganya. Pada saat yang sama, ia dengan hati-hati merasakan berbagai posisi sektor binatang buas di sekitarnya, terutama yang lebih kuat, seperti Bedi. Perhatian utamanya adalah untuk tetap waspada. Saat yang lebih kuat seperti Bedi semakin mendekat, Morosa akan segera melarikan diri sejauh mungkin. Sementara itu jauh di dalam sarang sektor binatang, sosok hitam besar berbaring di batu gurun mengambang. Tiba-tiba duduk tegak dan melihat jauh ke kejauhan. Kedua kepala yang tampak mengerikan itu melihat ke arah yang sama pada saat yang bersamaan. Mata tunggal di masing-masing kepala tampaknya memiliki beberapa cahaya warna-warni, yang berputar di dalamnya, saat mereka melihat dengan dingin ke kejauhan. Morosa, gumamnya dengan suara serak. Kamu telah turun level dan kembali ke tahap pertama. Sejak lahir, kamu dan aku telah berjuang dan bersaing satu sama lain. Sebelumnya, ketika kamu menderita kekalahan telak, kamu meninggalkan sarang dengan luka serius. Namun kamu kembali, dan kamu telah mundur ke tahap pertama. Sebuah tahap pertama puncak, menewaskan sektor binatang buas tahap kedua yang terluka parah, tampaknya sulit. Namun, Bedi tidak merasa aneh. Ini adalah lawan lamanya Morosa.
Lawan ini pernah menjadi ancaman besar baginya. Tapi sekarang, lawan ini dengan susah payah kembali ke tahap kedua, tetapi Bedi sudah mencapai tahap keempat. Di dalam seluruh sarang sektor binatang buas, saat ini satu-satunya yang diketahui telah mencapai tahap keempat. Menjelang tahap selanjutnya, jarak antara tahap berturut-turut bahkan lebih besar. Bagaimana mungkin makhluk hidup dari alam semesta bisa begitu kuat? Bedi berkata dengan suara seraknya yang rendah. Siapa yang bisa menyebabkan Morosa direduksi menjadi kondisi menyedihkan? Mungkinkah itu yang disebut Naga Batu dan Zenjia? Master nomor 1 Samudra Semesta, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Sebagai sektor binatang buas yang paling kuat di dalam sarang sektor binatang buas sekarang, Bedi secara alami prihatin dengan kejadian di Samudra Semesta. Melalui Kaisar Zenjia dan Dewa Leluhur Naga Batu, mereka telah mempelajari beberapa berita, dan juga mengetahui bahwa Master nomor 1 di Semesta Samudra adalah Master Semesta Luo Feng. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.